Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bu Haroh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, kita melanjutkan materi di minggu yang lalu, masih tentang pelajaran tarikh. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian bagaimana sih proses dakwah periode Mekah dan bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran, kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bunyinya. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau menjadi Rasul Allah. Setelah wahyu pertama, malaikat Jibril itu tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti inilah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ya. Kalian bisa cek di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Rasulullah itu mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya ini agar mereka itu lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam ini dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu seperti istri beliau yaitu Siti Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Karena selain yang tersebut di atas ini, berkat bantuan Siti Khadijah sang istri dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sahabat pria yang kemudian segera beriman, ya, diantaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Sementara itu para wanitanya itu seperti Sofiyah binti Abdul Muthalib, ada Lubabah Ummul Fadl binti Haris ya. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam.
Nah, setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Kalian bisa cek nanti ya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu menerima wahyu lagi, yaitu Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Setelah Rasulullah menerima wahyu itu, beliau itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, pertama Nabi mengumpulkan seluruh keluarganya di kaki gunung Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Tapi salah seorang pamannya yang terkenal, yaitu Abu Lahab, ini bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Kita tentunya tahu semuanya kan, mengenal seperti apa Abu Lahab itu. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib ini untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Nah, kegagalan kafir Quraisy nih untuk menghambat dakwah Rasul ini menjadikan mereka itu semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka itu yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Jadi seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Nah, nih Abu Jahal ini juga salah satu paman Nabi Muhammad yang menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Rasulullah. Ya. Nah, setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita dan pangkat agar Nabi Muhammad itu mau meninggalkan dakwahnya. Gitu. Nah, kaum Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hei Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Namun Nabi Muhammad tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah, gitu ya. Nah, setelah kafir Quraisy ini gagal, akhirnya mereka itu memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan inilah umat Islam itu terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Nah, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Nah, kalian bisa isi sendiri ya, apa saja sih isi pemboikotan yang ditulis dalam selembar surat ya. Ini ada 6 poin ya, kalian bisa membaca sendiri. Nah, undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut ini rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, ya, ada Hisham bin Amr, ya, dan lain sebagainya. Mereka itu merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Gitu ya. Itulah sejarah tentang perjuangan atau dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, sekarang ayo berlatih. Isilah kolom di bawah ini dengan contoh peristiwa yang dialami Nabi di Mekah dengan menyertakan alasannya. Ini ada contoh peristiwa, terus kemudian bagaimana tanggapan kalian? Misalnya contoh peristiwanya, Nabi Muhammad sedih melihat umatnya masih melakukan perbuatan tercela. Kemudian Nabi uzlah ke Gua Hira berdoa untuk kebaikan umatnya. Bagaimana tanggapanmu? Misalnya tanggapan kalian, saya harus mencontoh Nabi Muhammad untuk memberi nasihat teman-teman yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, silahkan kalian buat 5 contoh.
gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.